Jadi sahabat-sahabat guru sekalian, untuk bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan video, tentunya yang paling pertama kita harus lakukan adalah mendownload aplikasi KineMaster. Jadi KineMaster adalah salah satu aplikasi aplikasi video. Bisa menggunakan aplikasi yang lain, namun yang paling banyak digunakan terutama untuk Android, tidak mesti menggunakan perangkat komputer atau laptop, yaitu adalah aplikasi KineMaster seperti yang kita lihat di desktop Android ini. Ini ada KineMaster. Itu yang kita download dulu pertama-tama. Di mana kita download? Kalau yang standar kita download di Play Store. Adapun yang tanpa menggunakan tanda air atau watermark, tanpa logo KineMaster, itu biasanya orang download di Google. Tapi kita pakai yang dasar saja dulu, yaitu mendownload di Play Store. Ini sudah lumayan sekali hasilnya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah ya membuka Android kita. Kemudian setelah terbuka, kita cari aplikasi KineMaster. Ketika kita sudah mendownloadnya, muncul seperti ini. Nah, setelah kita cari aplikasi KineMaster dan lalu kita temukan, maka langkah berikutnya adalah kita klik aplikasi KineMaster itu sampai masuk ke aplikasinya. Ya, bisa kita lihat sambil menunggu ya. Tampilannya seperti ini, sahabat guru sekalian. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang bagian kanan ini sudah video-video yang diedit melalui aplikasi KineMaster. Ini yang sudah dibuat. Nah, untuk membuat video terbaru, maka kita mengklik di bawah tulisan KineMaster ini ada 3 lingkaran merah. Kita klik yang paling tengah yang ada tanda tambahnya. Kita klik. Setelah kita klik akan muncul seperti ini. Pilih aspek rasio. Ada 16:9, ada 9:16, dan ada 1:1. Ada 4:3, 3:4, 4:5, 2:35, 1, dan seterusnya. Nah, yang paling sering digunakan dan yang standar dan yang rata-rata tampilan untuk YouTube itu adalah menggunakan yang 16:9. Yang pertama ini, yang model landscape. Jadi kita lihat di sini. Nah, coba kita klik ya 16:9. Ya. Setelah kita klik, maka akan masuk ke menu KineMaster. Tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada tampilan seperti ini. Ini kan kita masih bingung mau diapakan ini kalau seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Maka langkah paling pertama, kita pilih dulu background atau latar belakang. Background itu kita bisa pilih dari berbagai macam file yang kita punya. Jadi akan muncul sendiri. Ada di sini gambar, videos, favorit, cloud storage, file KineMaster, WhatsApp image, KineMaster export, bahan video, kamera, WhatsApp animated, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang ada di Android Bapak Ibu guru sekalian itu akan muncul di aplikasi ini. Jadi kita tinggal klik saja, tinggal pilih saja. Nah, saran saya untuk lebih mempermudah, ketika kita umpamanya mendownload gambar-gambar background misalnya, atau video-video background, atau hal-hal yang unik lainnya yang kita punya rencana untuk menjadikannya sebagai bahan video, sebaiknya kita bikin folder sendiri dan kita kasih nama sendiri, kita tempatkan semua di situ. Jadi kita tidak setengah mati untuk mencari filenya.
taruhlah misalnya untuk dasar dulu, untuk background kita pilih saja di gambar. Gambar ini adalah bawaan dari KineMaster. Kita bisa saja mendownload sesuai dengan selera kita melalui internet. Kita bisa download untuk tambahan-tambahan fiturnya. Coba kita pakai yang standar gambar, kita klik gambar. Nah, di sini akan muncul berbagai macam pilihan. Ada yang warnanya polos, ada yang berbagai macam tema dan lain sebagainya. Saran saya untuk pemula, sebaiknya kita menggunakan yang dominan hijaunya, karena aplikasi KineMaster ini salah satu ciri khasnya adalah dia lebih ke warna dasar hijau, terutama untuk background. Juga ketika kita umpamanya membuat video, merekam diri kita dalam sebuah video, sebaiknya kita gunakan layar yang berwarna hijau. Bisa layar seperti kain yang warna hijau, atau tembok kita warnanya hijau, atau kita wallpaper tembok kita warna hijau. Sebaiknya seperti itu, karena dengan warna hijau akan lebih mudah untuk mengedit foto kita, menghilangkan garis-garis pinggir, menghilangkan bingkainya, kemudian seakan-akan foto kita menyatu dengan latar belakang. Ya, kita kembali ke latar belakang atau background. Taruhlah misalnya kita pilih gambar ini. Kita klik. Setelah kita klik akan muncul seperti ini. Ini kan bergerak. Kemudian setelah kita pilih, kita centang di sini checklistnya. Kita checklist. Akan muncul seperti ini. Ini kan masih bergerak. Agar background ini tidak bergerak seperti ini, maka kita klik di background ini, kita klik sampai muncul bingkai kuning seperti ini. Ketika muncul bingkai kuning seperti ini, maka kita kemudian pilih gambar yang tengah ini. Setelah gunting, ada dua kotak besar dan kotak kecil, ada tanda panah di tengahnya. Kita klik ini, kita klik, akan muncul seperti ini. Kita pilih sama dengan. Ketika kita pilih sama dengan, semua akan mempunyai garis pinggir merah. Ini membuktikan dan menandakan bahwa background ini tidak bergerak dari posisi awal dan posisi akhir. Kemudian kita klik. Kita tes sekarang. Kita tes. Ternyata belum, kita ulang ya, kita klik. Kita checklist. Kita ulang sampai bisa, sampai backgroundnya tidak bergerak. Kita perhatikan. Saya ulang-ulang ya supaya mengerti. Ulang-ulang sampai mengerti. Tapi bisa juga kita tidak lakukan itu. Nanti kita lakukan di akhir. Karena kadang aplikasinya juga kadang dia bergerak tampilan seperti ini, tapi kadang juga tidak. Ini sudah tidak bergerak kan? Sudah tidak bergerak. Kita checklist. Jadi sudah tidak bergerak, kita checklist. Ini tuh sudah berlaku. Sudah ada backgroundnya. Setelah background ini kita misalnya sudah mau masukkan video kita, hasil rekaman video kita. Makanya setelah itu kita pilih lapisan. Di lapisan ini ada berbagai macam menu. Yang paling atas itu media, kemudian di bawah ada efek, kemudian di bawah stiker, kemudian teks dan tulisan tangan. Taruhlah karena kita mau masukkan video, berarti dia ada di media. Kita klik media, kembali ke menu yang seperti ini tadi. Kita carilah video kita, di mana video kita berada. Di mana video kita berada. Kita cari di mana video kita berada. Kita cari. Mungkin di bagian atas. Kita pilih ini saja. Kita pilih ini saja. Setelah kita pilih itu, akan muncul macam-macam video yang ada di folder itu. Kita tinggal pilih video yang mana yang mau kita pakai.
Nah, kita pilih video ini misalnya. Maka akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Ini bisa dikasih pindah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya, perhatikan latarnya. Latarnya adalah kain warna hijau. Saya kebetulan menggunakan sorban yang biasa saya pakai pergi salat Jumat. Karena belum ada wallpaper dan temboknya juga tidak terlalu bagus warna hijaunya ya. Nah, kita menggunakan kain yang warna hijau di belakang. Ini untuk apa? Ini untuk lebih mudah menyatukan antara background dengan dengan latar video kita. Kalau warna lain agak susah. Bisa kalau kita jago mengedit. Tapi untuk mempermudah kita menggunakan kain berwarna hijau. Nah, setelah kita pilih ini kita centang. Kita checklist di sini. Nah, ini kan tidak bisa teredit. Untuk bisa teredit kita klik kembali sehingga muncul seperti ini. Nah, kalau kita rasa ini terlalu besar atau terlalu panjang, nah ini kita sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya. Kita pilih, misalnya kita pilih pemangkasan. Nah, akan muncul seperti ini. Muncul pinggiran seperti ini. Ini adalah tanda bahwa kita bisa pangkas. Umpamanya saya mau pangkas, mau kasih turun sedikit ya. Ini umpamanya saya mau kasih naik sedikit, kasih naik sedikit. Misalnya seperti ini. Kemudian kita centang. Akan pendek kan? Kemudian selalu untuk menampilkan pinggiran-pinggiran seperti ini kita tetap klik kembali. Setelah itu kita mau kasih hilang backgroundnya. Bagaimana caranya? Kita pilih di menu sini, menu yang sebelah kanan kalau kita mengarah ke kamera HP kita. Kalau dari kamera HP kita dia di sebelah kiri. Jadi kalau dari tangan kita dia sebelah kanan. Kita turunkan ke bawah. Kita cari kunci chroma. Nah ini kunci chroma yang ada gambar perempuan. Apakah manusia di dalamnya? Di dalam kotak berwarna putih ada manusia berwarna hitam. Kita klik itu kunci chroma. Setelah kunci chroma kita klik, kita aktifkan. Ada tulisan aktifkan. Sampingnya ada bulatan warna putih. Kita klik bulatan warna putih sampai menjadi merah. Nah di sini kelihatan. Ini foto kita, foto video kita sekarang seperti apa ya, klise foto. Nah di sini kita mainkan, ada di sini kita mainkan di sini yang ada 28% dan ada 50%. Ada yang latarnya hitam, orangnya merah, ada yang latarnya merah, orangnya hitam. Nah kita coba dulu yang di atas, yang di bawah kita coba yang orangnya hitam, latarnya merah. Nah, ini kita kasih geser ke sini. Nah, ini syaratnya orangnya yang dipoto kita harus putih betul. Harus putih betul. Kita pakai perasaan saja ya. Kita cari-cari pakai perasaan. Nah, ini harus putih betul. Nah, untuk yang latarnya harus hitam betul. Ya, harus hitam betul. Ya, saya rasa ini sudah rapi. Rata-rata dia menggunakan 66 dan untuk yang hitamnya dia menggunakan 33. Rata-rata seperti itu. Ini kalau kita mengaktifkan ini, mengaktifkan bayangan. Nah, seperti ini. Kita klik ini yang warna merah dan hitam kotak. Coba. Kalau kita klik yang putih seperti ini. Kalau tidak kita klik seperti ini. Ya. Saya rasa Bapak Ibu guru pasti sudah paham ya. Setelah kita lakukan seperti itu, kita centang seperti ini. Kita klik. Setelah itu kita tempatkan sesuai selera kita. Misalnya kita tempatkan di sini. Nah, coba perhatikan karena gambarnya ini agak terpotong tangannya karena kameranya agak dekat, kita sesuaikan supaya indah dilihat. Kalau di sini misalnya kan kurang bagus dilihat karena kelihatan. Nah, kalau di sini dia menjadi kayak di pinggir seperti itu. Kita bisa sesuaikan. Kalau mau kayak kelihatan seperti raksasa misalnya ya, kita kasih besar seperti ini. Lebih besar dari gunungnya. Kalau kita gunungnya mau kelihatan besar ya kita kasih kecil, kita tempatkan seperti ini. Ya. Setelah kita tempatkan seperti itu, kemudian kita klik lagi. Nah, untuk mengetes
kita lihat di menu yang bulatan yang banyak ini, yang sebelah kanan kalau dari tangan kita, dan sebelah kiri kalau dari kamera Android atau HP kita. Ada gambar segitiga warna putih di dalam bulatan hitam. Kita klik itu. Nah, ini akan membuat videonya berjalan. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kedengarannya. Kebetulan yang digunakan ini suara kecil. Suaranya nanti bisa kita atur. Kita kembangkan sendiri. Kalau kita sudah punya aplikasinya, pasti kita bisa kembangkan sendiri. Seperti itu. Mungkin ini nadanya ndak. Oh, pantas. Kita coba lihat di Android HP kita. Ternyata dia ya ndak hening juga. Ya. Jangan sampai hening. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya. Perhatikan. Kita kasih besar dulu untuk mempermudah melihatnya. Jadi setiap selesai mengklik ada yang kita kerjakan, kalau kita sudah patenkan bahwa itu yang jadi, pasti kita klik yang gambar checklist. Di situ intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, kenapa videonya berhenti di situ? Coba kita lihat durasi videonya. Nah, ini videonya panjang sekali. Videonya panjang sekali ya. Videonya panjang. Videonya panjang sekali. Panjang sekali videonya. Karena kan video suara, jadi dia panjang. Videonya panjang. Maka nah, sekarang kita lihat backgroundnya pendek. Maka ini background harus dipanjangkan sesuai dengan video kita. Caranya memanjangkan backgroundnya, kita klik pada gambar background sampai muncul pinggiran warna kuning. Kemudian kita tekan dan kita tarik. Kita tarik sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan panjang video kita misalnya. Kita tarik. Nah, misalnya kita tes sampai di sini. Coba lihat, videonya bergerak kan sesuai dengan backgroundnya. Kita klik. Sekarang kita klik lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali dalam pendidikan agama Islam. Kali ini yaitu seperti itu ya. Nah, sampai di situ dulu untuk yang seperti ini. Saya kira Bapak Ibu guru sudah paham sekalian ya. Jadi ini bisa kita gerakkan seperti ini. Kita bisa mendengar isi video kita dan kita bisa sesuaikan dengan gambar. Kita bisa sesuaikan dengan gambar. Nah, kita bisa sesuaikan dengan gambar. Kemudian, umpamanya sampai di sini kita pilih lapisan. Oke, jadi lapisan ini berbagai macam menu. Kita mau tambahkan umpamanya efek. Efek ini yang disediakan kalau dari aplikasi itu terbatas ya, tapi kita bisa mendapatkannya melalui download di internet. Misalnya kita pilih mosaik. Nah, kita pilih keburaman. Atau kita pilih efek dasar. Kita pilih, kalau kita bisa kembali. Pilih efek dasar ya. Kita pilih keburaman. Seperti itu. Tidak buram ya. Nah, ketika kita sudah pilih demikian, umpamanya kita mau lagi tambahkan misalnya stiker. Nah, di sini ada banyak pilihan stiker. Klik saja. Tidak usah ragu. Kita mau kasih stiker. Misalnya kita mau kasih stiker apa ya? Berbagai macam gambar di sini, banyak pilihan. Kita tinggal pilih. Umpamanya kita pilih kotak ini. Setelah kita pilih kotaknya, kita klik kotaknya. Ini bisa diatur juga ukurannya, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Pokoknya kotak ini kita mau jadikan kayak semacam papan tulis misalnya. Nah, ini kan tidak kelihatan orangnya. Bagaimana caranya supaya
bisa kelihatan orangnya di belakang. Gimana caranya? Caranya adalah perhatikan pada layar sebelah kanan kamera HP kita ada titik-titik 3 paling atas. Ini kita klik. Setelah kita klik itu akan muncul berbagai macam pilihan. Duplikat, pindah ke depan, majukan, mundurkan, pindah ke belakang. Nah, kita pilih pindah ke belakang. Nah, maka kotaknya akan pindah ke belakang. Pindah ke belakang ya. Atau kalau tidak mau pindah ke belakang, kita pilih mundurkan. Kita coba saja sesuai dengan apa yang kita tahu ya. Pilih pindah ke belakang, pindah ke belakang. Oke, sudah ada kan? Kemudian kita checklist. Nah, setelah muncul seperti itu misalnya, namanya kita mau menulis di dalam kotak ini, di dalam stiker ini. Kita mau menulis bisa pakai teks. Nah, kalau pakai teks, tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal lihat tesnya. Pokoknya kita mau menuliskan Assalamualaikum. Kita tinggal seperti ini. Atau kita mau pakai font Arab, kita pilih saja. Tapi font Arab ini tidak disediakan oleh aplikasi KineMaster ya. Font Arab ini adalah hasil download untuk HP kita sendiri. Seperti itu. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita pilih karena ini tidak kelihatan, maka kita pakai tanda panah ke atas. Kita lihat ke atas. Nah, ini ada kotak di sini 2. Kita pilih yang di atas. Nah, kan muncul seperti ini. Ini bisa diatur. Ini bisa ditarik. Ini bisa ditarik. Ini kita tempatkan di sini. Setelah kita tempatkan di sana, karena ini warnanya mau kita rubah, kita pilih kotak warna putih ini. Sini akan banyak pilihan warna. Namanya kita pakai warna biru. Atau kita ganti hijau. Kemudian kita checklist. Ah, muncullah seperti ini. Untuk font, banyak pilihan font di sini. Tinggal pilih. Namanya kita pilih font apa ya? Namanya kita pilih Noto Serif Bold Italic. Kita checklist. Muncul seperti ini. Kan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti itu, kita tinggal checklist lagi. Jadi intinya kerja checklist, kerja checklist. Kita coba putar. Kita coba putar. Ternyata kita coba putar. Videonya cuma sampai di mana? Sampai di sini misalnya. Nah, hilanglah gambarnya. Untuk kasih panjang, kita sama dengan caranya tadi. Kita klik, baru kita tekan lama, panjangkan. Ini juga misalnya stikernya. Kita klik, kita tekan lama, panjangkan. Sesuai dengan selera kita. Seperti itu. Nah, kita checklist. Kita sudah bisa berkreasi. Kita sudah mulai bisa berkreasi di sini. Ini videonya kayaknya belum ada suaranya ya. Nah, belum diatur suaranya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita atur suaranya. Tapi kalau kita sudah mainkan aplikasinya, kita akan paham sendiri Bapak Ibu. Oke. Kita pilih lapisan lagi, jadi intinya adalah di lapisan. Media itu yang untuk pertama kali. Dalam lapisan juga ada media. Misalnya kita mau pilih tulis tangan. Tinggal pilih di sini. Umpamanya besar tulisannya bagaimana? Namanya kita pakai yang bulatan. Kemudian kita pilih misalnya ini, klik. Kita mau tulis tangan, pokoknya di sini pakai tanda tangan misalnya. Pakai tanda tangan. Tulis tangan. Kemudian kita
Ini checklist. Ulang ya. Tangan. Kemudian kita, nah, sudah ada kan? Kita sudah bisa tulis tangan. Ini terlalu besar pongnya, kita rubah yang kecil. Kan pilihannya kotak. Ini ada pilihan di sini. Nah, ini ada pilihan pulpen. Kita pilih pulpen, kita akan menulis. Misalnya, seperti itu. Kita bisa hapus dengan gambar penghapus. Ada gambar penghapus di situ kan? Nah, pokoknya kita mau menulis lagi. Pilih pulpen. Pokoknya kita mau menulis nama kita. Asrul misalnya. Seperti itu. Ini tulis tangan ini Bapak Ibu. Oke. Kita lihat videonya. Kita lihat sampai di mana. Oke Bapak Ibu, untuk dasar saya kira sekian dulu. Dan jangan berhenti belajar, tetap berkreasi. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Dan sekian dan terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, tabe kipamupura mama, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.